dan saatnya ku ingin untuk perjuangkan apa yang diembangkan di pundakku. Oke, selamat malam. Dengan kami berjumpa kembali dengan Suara Adat. Di studio kami telah hadir Ketua Korwil LMA Papua, ya, Lembaga Masyarakat Adat Papua. Papua Barat, Pak, ya? Iya, Papua Barat. Oke, baik. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Immanuel. Pak Immanuel. Oke, Pak Immanuel, kami mau mulai dengan terkait tentang LMA. Kami ingin mengetahui lebih jauh bagaimana sih perkembangan LMA Korwil Papua Barat di Papua Barat di sana yang telah Bapak bangun tentunya. Baik, atas waktu yang dipercaya kepada saya. Jadi di Provinsi Papua Barat, selama saya dapat SK dari Ketua Umum pada tanggal 22 Desember, beliau perintahkan saya untuk bentuk semua koordinator setiap kabupaten maupun distrik sama kampung. Dan saya sudah turun lapangan sendiri. Saya sudah bentuk semua waktu dan setelah waktu itu saya siapkan dia punya kantor sekretariat, semua sudah lengkap. Saya siapkan waktu itu. Setelah saya siapkan kantor sekretariat, lalu saya turun lapangan untuk saya bentuk kabupaten dengan distrik sama kampung. Diterimanya SK dari pimpinan pusat di Jakarta. Ya, Ya, itu bulan tanggal berapa? itu pada tanggal 22 Desember. 22 Desember tahun lalu ya, dari tahun lalu ya. Itu beliau Bapak Lenis Nagoya saya langsung di Durian. Ya, di Durian pada saat itu. Ya, lalu saya pulang waktu setelah Desember itu saya pulang. Saya sampai di Kalimantan karena beliau sangat telepon saya cepat pulang ke Papua untuk menyelesaikan ini, LMA ini. Lalu saya pulang itu, saya turun di Provinsi Manokwari, waktu itu saya langsung bentuk koordinator dengan intinya. Sudah terbentuk, Pak, ya? Sudah terbentuk. Intinya sampai bidan. Setelah kami bentuk bidan itu, beliau perintahkan saya untuk masukkan dokumen. Berapa kabupaten kota sih, Pak, di Papua Barat itu, Pak? Itu 7. 7 ya? Itu 7 kabupaten kota ya? Ya. Oke. Semua sudah terbangun, Pak? Sudah ada? Sudah penerus. Ini tunggu untuk persiapan pelantikan dari Ketua Umum. Saya sudah bentuk semua. Nah, jadi yang terlambat saya ini mekanisme itu pakaian sama di pusat. Kalau pakaian sudah ada, tinggal tunggu untuk latih. Ya. Jadi menurut saya pikir ini saya suruh bentuk saya kerja semua kabupaten Bintuni, ya, Bintuni, Pega, ya, Manokwari, iya, Maluku Selatan, Fakfak, Kaimana, Nabire, Wan Lama, semua saya bentuk dia punya lemah semua sudah terbentuk, maupun kabupaten sampai distrik sampai kampung sudah terbentuk semuanya. Strukturnya saya sudah kirim ke sama Pak Ketua Umum dengan struktur LMA maupun sampai kepolisian ada semua sudah terbentuk. Yang lambatnya tunggu paket saja. Kalau paket sudah ada, kemarin saya presentasi dengan Pak Ketua tinggal tunggu untuk siap untuk lantik. Program ke depan, Pak, tentang program jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang ini apa juga sudah serta merta disiapkan? Apa saja itu, bagaimana? Jadi ke depan yang saya harus siapkan nanti setelah kami lantik itu kami kembali lagi turun ke lapangan untuk menjelaskan organisasi LMA kepada masyarakat akar di bawah, sehingga program-program yang tadi diucurkan dari pusat kita kawal sampai harus akar rumput ini harus mendapat. Nah, itu tujuan LMA ini. Bukan LMA politik. Ini LMA adat. Sehingga adat ini menyentuh akar rumput di bawah. Begitu. Artinya kesiapan untuk Bapak selaku pimpinan LMA di sana sudah siap lah ya, Pak, ya? Siap. Oke, baik. Saya sebagai ketua LMA Papua Barat saya siap. Dan saya sudah akomodir semua. Saya sudah akomodir semua 7 kabupaten, 7 wilayah. Lalu bagaimana tentang
LMA ini sendiri nantinya bersinergi dengan pemerintah. Jadi elemen ini harus sama-sama bekerja sinergi dengan harus pemerintah. Elemen tidak bisa jalan sendiri, harus sinergi dengan pemerintah. Begitu itu tujuan elemen. Sehingga ada persoalan di mana elemennya harus turun. Elemen turun menyelesaikan sesuai dengan adat dulu. Kalau tidak mampu baru pemerintah masuk. Kan begitu. Adatnya harus begitu. Elemennya punya tanggung jawab untuk persoalan terjadi di mana elemen harus turun untuk menyelesaikan. Jadi masing-masing artinya kita juga harus berjalan lah ya sesuai dengan tupoksi daripada kesejahteraan masyarakat yang ingin dijunjung oleh LMA. Iya, Baik. dan itu memang momen penting yang ini saya sudah pikirkan itu, sehingga kita paparkan ini dengan hal yang ekonomi, pendidikan kesejahteraan harus rakyat ini harus kesejahteraan, karena rakyat ini punya hak bukan menuntut merdeka, menuntut hak kemerdekaan dalam kemiskinan, harus damai, dan Indonesia itu NKRI harga mati. Begitu. Dan di sana saya sudah paparkan semua. Tinggal pelantikan. Kalau pelantikan sudah oke. Nah, kalau untuk pelantikan direncanakan kapan, Pak? Di pelantikan harus sebetulnya sesuai dengan yang kami sudah rapat, harus pelantikan sudah siap untuk pelantikan. Pelantikan ini. Tetap karena kemarin saya sudah konfirmasi dengan Pak Ketua di Jakarta, di Jakarta ini, beliau saya sampaikan bahwa beliau bilang kalau sudah pakai sudah siap, saya akan turun secepatnya. Dan saya turun dengan menteri untuk langsung latih. Itu pesan Ketua kemarin. Terus mengenai yang terkait yang kendala di provinsi yang ada heboh ini, dualisme ini. Bagaimana? Saya pikir diajukan atau diapakan? Bagaimana? Tentang program tadi jadi polemik atau bagaimana? Program tadi kita harus jalankan. Iya. Kita harus jalankan. Meskipun ada hal yang menjadi hambatan saya, tetap saya konsekuensi. Karena saya sebagai ketua LMA kalau Provinsi Papua, saya harus jalankan tugas saya. Sebagai anak ada, saya punya tanggung jawab. Saya jalankan. Kalau adanya hal-hal yang sifatnya menjadi kendala atau permasalahan, itu bukan kendala sebetulnya ya. Tidak kendala sebetulnya. Pasti karena sejatinya daripada pimpinan sendiri. Ya. Masalah pimpinan LMA di provinsi, Bapak dengan kemurnian hati untuk membangun pemberdayaan masyarakat tadi, untuk masyarakat sejahtera, adil dan makmur, dan maju daripada kemiskinan, ya kan? Iya. Jadi LMA sendiri bertujuan kepada hal-hal itu ya Pak ya? Hal itu. Jadi baik, untuk hal terkait masalah itu bukan masalah. Bermasalah yang penting rakyat harus makmur. Baik, siap. Rakyat harus makmur. Kalau masalah hanya di atas masalah, kapan rakyat ini bisa makmur? Siap. Saya siap. Yang penting saya bisa mengesapnya masyarakat. Masyarakat adat kebudayaan di suatu tempat saya samakan, dia bisa makmur sesuai dengan topoksi ada. Begitu. Jadi saya juga tidak bisa jalan kalau lewat tanpa perintah ketua umum kita. Dia harus minta petunjuk dulu. Kalau petunjuk Pak Ketua bilang Pak Korwin jalan sesuai dengan aturan yang saya sudah berikan, ya saya jalankan. Begitu. Jadi mengenai adat di sana, elemen harus bekerja keras sehingga melanggar masyarakat yang harus sangat menderita. Dan sehingga program dari pemerintah kita harus turun lapangan sehingga masyarakat yang sangat menderita bisa program akan menyatu kepada dia. Itu yang kita mau harapkan. Bukan saya sebagai ketua Korwil dan saya merampas hak orang. Oh tidak begitu. Saya maunya di masyarakat ini maunya harus kesejahteraan. Lawan kemiskinan itu saya mau. Sesuai amanah pimpinan pusat. Sesuai dengan amanah pimpinan pusat Di Jakarta ya? Di Jakarta. Itu harapan saya. Saya tidak mau untuk masyarakat itu menderita. Sesuai dengan beliau pusat perintahkan. Itu saya jalankan. Persoalan masalah-masalah saya tidak campuri. Yang penting saya jalankan saya punya tugas yang diberikan oleh ketua umum kita di Jakarta. Itu harapan saya. Bikin pusing ya? Masalah-masalah itu bukan masalah ya? Itu bukan masalah. Ketua LMA Korwil saya ini, saya siap untuk saya lantik dengan anggota saya. 7 bulan sudah siap untuk saya lantik. Itu intinya. Karena kemarin saya sampaikan beliau bilang Korwil ketua kalau sudah siap, saya segera akan turun lagi. Itu siap melakukan pelantikan di daerah ya Pak ya? Setelah saya sudah lantik dengan beberapa kabupaten, saya sudah bentuk ini. Nanti kalau di distrik kampung saya nanti.
Saya langsung nanti. Dan itu hal ini sebelum ini saya sudah sampaikan. Saya sudah bentuk di 7 wilayah kabupaten, ya 7 wilayah kabupaten saya sudah bentuk. Dan hal itu juga saya sudah sampaikan mereka. Mereka sangat mendukung. Mereka memberikan apresiasi kepada saya. Ini yang benar, kalau ini benar. Karena sehingga besok ketika program itu semua kabupaten akan menyatu. Sehingga melawan kemiskinan tadi saya sampaikan. Marilah satukan semangat kita untuk melestarikan adat budaya kita. Hai saudaraku, jangan berdiam diri. Mari kita bergandeng tangan untuk membangun Papua baru. Semuanya aku harus mampu dan kuat untuk pertahankannya, karena ku yakin Tuhanlah besertaku. Marilah satukan semangat kita untuk melestarikan adat budaya kita. Hai saudaraku, jangan berdiam diri. Mari kita bergandeng. Ini sedikit terkait tentang tadi pembahasan tentang masalah, ada 10 bit masalah saya lihat ini. 10 bit masalah ini hal masalah yang menjadi, saya sudah sempat baca tadi ya di media ini ada yang menjadi pertanyaan saya. Ini PJ Gubernur Papua Barat ini apakah layak dikatakan mengkriminalisasi LMA Korwil tentang penolakan pembentukan penolakan daripada pendaftaran. Ini sedikit bagaimana ini pendapat daripada Ketua LMA Korwil sendiri. Baik, kalau menurut pendapat saya, itu saya pasrahkan untuk petinggi saja yang mereka atur. Saya tetap jalankan tugas dan tanggung jawab saya. Itu petinggi mereka yang atur di atas sana. Biar saya punya tugas, apa yang dipercayakan dari pusat, saya jalankan sesuai dengan mana sudah dipercayakan untuk LMA Korwil. Baik, kalau memang seperti itu, berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Acuan terkait tentang jalannya Korwil LMA di Papua ini berarti berdasarkan, tapi kan dia harus mendaftar gitu, di Kesbang Limaspol ataupun terdaftar. Bagaimana tentang tanggapan itu, Bapak? Menyikapinya bagaimana? Ya. Kondisi penolakan. Jadi apa namanya? Karena sendirinya ada hukum yang terbaru ini. Nanti kan dia terdapat sendiri di pusat. Memang ada hal yang sifatnya menerangkan bahwasanya ketika sudah terdaftar di pusat tidak perlu serta-merta didaftarkan di daerah, cukup hanya memberikan pemberitahuan. Iya, ya kan. Nah, ini mungkin apakah langkah-langkah itu yang nantinya Bapak tempuh untuk hanya memberitahukan saja, tidak perlu mendaftarkan dengan kondisi program Bapak? Jadi kalau sudah terdaftar di pusat, tinggal saya hanya memberitahukan kepada Kapolres Papua provinsi bahwa saya punya LMA sudah terdaftar di pusat. Ya saya tidak perlu untuk daftar lagi yang kedua kali ke Pampor. Saya memberikan pemberitahuan saja kepada beliau Provinsi Papua. Lalu apakah ada langkah-langkah untuk nantinya akan berlakudensi? Lalu dengan terdaftar tadi Pak, ya kan terdaftar. Artinya LMA Papua Barat, Korwil LMA Papua Barat, yang dalam hal ini Bapak adalah pimpinannya. Bapak merasakan hal ini nggak perlu juga harus terdaftar ataupun menerima SKT daripada
pemerintah setempat berhubungan dengan adanya peraturan yang baru ini mengenai tentang pemberitahuan saja. Iya. Cukup didaftarkan di pusat. Bapak apakah sepaham atau sependapat tentang itu? Ya, kalau sependapat saya sudah terdapat di pusat saya pemberitahuan saja di Provinsi Papua Barat. Akhirnya seperti itu ya, Pak? Seperti itu, Pak. Akhirnya ya. Akhirnya karena sesuai dengan undang-undang baru. Iya, Begitu. siap. Lalu sedikit kita melebar terkait tentang LMA ini, pergerakan LMA ini sesuai penerimaan daripada SK LMA waktu itu di Desember. Apa benar itu ada LMA Papua Barat dan Papua Barat Daya? Iya. Nah, bagaimana tentang Papua Barat Daya? Jadi Papua Barat Daya juga mereka sebentar juga mempersiapkan diri untuk mereka juga untuk kita punya ketua umum untuk turun lantik. Nah, waktu itu kami berdua yang mendapat SK langsung dari pusat pada tanggal 22 Desember. Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah, Paulus Skora itu ikut ambil SK-nya di pusat sama-sama dengan saya. Nah, jadi sementara mereka itu persiapkan diri ketika sudah siap untuk turun, mereka siap untuk lantik. Nah, ya hari itu kami dua mekanisme ini sama LMA ini. Jadi di jalan dia punya tupoksi di dia punya wilayah, saya jalan sama tupoksi di wilayah kalau saya. LMA Papua Barat Daya, Korwil LMA Papua Barat Daya. Baik, tentang Papua Barat Daya tadi berapa kabupaten kota? Dia 6 kabupaten. Untuk Daya ya, Ya. Papua Barat Daya ya. Ya. 6. Untuk Papua Barat ada 7 ya, Pak? Saya 7. Oke, baik. Saya 7 wilayah. Mungkin memungkinkan nantinya dipelantikan barengan atau bagaimana, Pak? Ya, jadi saya di komunikasi dengan beliau, nanti sama-sama, kalau sama-sama siap sama-sama. Jadi contohnya Pak Ketua kita nanti di Provinsi Papua Barat diundang saya, dan anggota semua harus hadir. Ya. Nah, setelah saya dilantik, saya undang semua juga harus di. Tentunya saat pelantikan nantinya kita dari media Suara Adat Ya. tentunya diundang juga ya, Pak ya? Ya, siap. Oh, pasti saya hadir, undang, saya undang. Kita akan hadir ya. Oke, baik. Saya undang, ketua umum dengan nanti menteri akan turun. Siap. Itu sudah disampaikan, saya sudah undang. Iya. Supaya diperjelas di media supaya tahu. Iya, nanti Itu saya mau. Suara Adat pun nanti akan meliput di acara pelantikan Papua Barat dan Papua Barat Daya. Iya. Oke, baik, siap. Oke, apa ada yang disampaikan lagi? Apa harapannya, Pak? Terakhir? Ya, harapan saya semua kita percaya dengan Tuhan. Baik. Segala sesuatu kalau kita kerja hati untuk tanah Papua, Tuhan akan buka jalan. Apapun di tangan tetap Tuhan akan putuskan. Amin. Terima kasih, itu saya sampaikan. Siap. Amin. Akhir kata kita sampai ke penghujung acara. Terima kasih dengan kehadiran Pak Immanuel Horna, Ya. selaku Ketua Korwil LMA Papua Barat, ya kan? Terima kasih Pak telah hadir. Sama-sama. Satu Amin. kata, wah, merdeka. Oke. Saatnya ku ingin berjalan, dan saatnya ku ingin untuk perjuangkan apa yang diembangkan di pundakku. Semuanya aku harus mampu dan kuat untuk pertahankannya, karena ku yakin Tuhanlah besertaku. Marilah satukan semangat kita untuk melestarikan adat budaya kita. Hai saudaraku, jangan berdiam diri. Mari kita bergandeng tangan untuk membangun Papua baru.